Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pembelajar, pada video ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kefikihan dengan pembahasan materi al-qira'atu, maharatul qira'ah, kemahiran membaca. Kita ada pada dars Arabi pelajaran keempat dengan tema ma yahrumu bintiqadil wudu'i, semua apa yang haram dilakukan, yang haram dilakukan dengan sebab batalnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi' ma yahrumu bintiqadil wudu'i. Kita langsung terjemahkan sambil dibaca ya, bacaannya yang betul seperti apa. Nanti di akhir kalau ada waktu tersisa kita akan baca al-qira'ah, maharatul qira'ah. Jadi ini langsung terjemah dulu sambil baca. Ad-darsu, pelajaran ar-rabi'u yang keempat, ma, semua apa yang haram atau dilarang, intiqadi, dengan sebab batalnya al-wudu'i, wudu. Man, barang siapa, intaqadha, nerimo batal, intaqadha batal wudunya, ruma maka haram, alaihi, atasnya atau bagi orang tersebut, arba'atu, 4 asya'a, hal perkara. Ada 4 hal yang gak boleh dilakukan orang yang batal wudu, bahkan tidak punya wudu. Maksudnya harus punya wudu jika melakukan 4 hal ini. Pertama, sholatu, sholat. Gak boleh sholat dulu, harus wudu karena sudah batal. Pokoknya kalau sudah wudu terus dia batal. Yang kedua, tawaf. Kalau udah batal wudu gak boleh tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, ibadah tawaf namanya. Wa masul mushafi, dan menyentuh, wa masu, dan menyentuh al mushafi, mushaf Al-Quran. Tidak boleh sentuh Al-Quran jika batal wudu, artinya harus wudu dulu. Wa amluhu, dan membawanya, menyentuh tidak boleh apalagi membawanya. Umpamanya mindahkan, mengambil Al-Quran, tidak boleh. Wa yarumulan haram, dan haram juga alal junubi, kepada orang yang junub. Tadi kan orang yang batal wudunya atau tidak punya wudu. Sekarang redaksinya menerangkan haram kepada orang junub. Junub itu orang yang berhadas besar, sebab keluar mani, sebab berhubungan badan ya, sebabnya haid, sebabnya nifas. Nah ini namanya junub. Sitatu asya, sitatu 6 asya, hal perkara. Jadi orang junub tidak boleh atau haram melakukan 6 hal. Haram itu jika dilakukan mendapat dosa ya, dihindari tidak dilakukan mendapat pahala ya, gitu ya. Mendapat pahala apa mendapat dosa, ya sudah seperti itu ya. Yang dilarang ya tidak boleh dilakukan. Minha, diantaranya, ma, semua apa ya rumu yang haram, bintiqadil wudu'i, dengan sebab batalnya wudu. Jadi yang batalnya wudu berapa? 4. Nah, orang junub haram apa? Haram melakukan apa ya? 6. Jadi 4 apa? Jadi 6 dikurangi 4, 2 ya. Di sini tinggal 2 apa saja? Walubsu, dan tinggal atau diam, fil masjidi, di dalam masjid. Yang 4-nya tadi ini sholat, tawaf, masul mushaf, amlu. Terus yang kelima tinggal di dalam masjid, diam di dalam masjid. Itu tidak boleh orang junub ya. Tapi orang yang tidak punya wudu boleh. Kalau orang yang tidak wudu, jadi diam di dalam masjid itu tidak perlu punya wudu jika niatnya tidak itikaf ya, istirahat doang, istirahat tiduran dan sebagainya yang diperbolehkan di masjid.
Wa qiraatu dan membaca Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Orang junub tidak boleh baca Al-Qur'an. Dan ini pembahasannya nanti ya bisa dibahas secara luas, karena kan ada yang hafidh kan seperti itu. Kalau junubnya nifas atau haid kan nanti lama itu hafalannya, dia bisa lupa, ada hilang. Wayarumu, nah sudah, ini redaksi beda lagi keterangan. Wayarumu dan haram bin haidi sebab haid asyratu asya'a 10 asya hal perkara. Nah ini kalau haid haram melakukan atau haram melakukan 10 hal 10 ya. Mina diantaranya semua apa ya rumu yang haram dilakukan di junubi sebab junub. Semua yang dilakukan sebab junub tidak boleh. Apa tadi ya? Yang 4 adalah ini sholat, tawaf, masuk musafir, terus lubsu fil masjid, qiraatul Quran. Nah 6 kan, 6. Jadi 10 dikurangi 6 4. Di sini 4 lagi mana? Wasaumu, orang haid tidak boleh puasa. Watolaku dan dijatuhi talak. Jadi jangan ditolak, ini dijatuhi ya, jangan menjatuhkan, dijatuhi talak. Orang haid tidak boleh ditalak dulu, nanti setelah selesai haidnya baru ditalak, dicerai, ditalak itu. Wal mururu, nah, tadi 6 7 8 9 murur fil masjid, dalam masjid, lewat ke masjid. Umpamanya ada mengambil barang di dalam masjid sedangkan dia haid, nah itu tidak boleh, itu lewat dalam masjid murur ya, sekedar lewat saja, itu tidak boleh. Dengan syarat inhofat, jika khawatir, jika takut, talwisahu, mengotori dengan dia sebab haidnya itu, barangkali takut menetes darah haidnya dan lainnya kan. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah terjaga ya, nah, sudah ada penyumpalnya itu sudah modern, jadi insyaallah tidak akan netes nih inhofat. Nah kalau tidak khawatir ya tidak masalah, tidak haram. Ini juga inhofat talwisahu. Kalau zaman dulu mungkin karena belum semodern zaman sekarang. Terus yang ke-10 haid itu ya, kalau sedang haid wanita itu wal istimta'u ya, bersenang-senang bima dengan bagian tubuh baina surati, yang ada di antara asurati pusar warukbati dan lutut. Nah bagian tubuh antara pusar dan rukbah dan lutut perempuan ini tidak boleh dipakai untuk kesenangan. Artinya ya perempuan juga aja boleh ngasih, dipegang-pegang untuk bersenang-senang untuk suaminya, dan begitu suaminya jangan mengganggu, apalagi sampai ada persetubuhan hubungan suami istri, itu malah haram lagi, haramnya itu haram dahsyat ya. Nah, takutnya nanti jadi anak-anaknya itu takutnya kenapa dalam segi fisik dan mental. Seperti itu, maka agama menjaganya. Nah, ada larangan wanita haid berhubungan badan. Bahkan nggak berhubungan badan, istimta'nya saja udah, bersenang-senangnya, dipegang-pegangnya, itu sudah haram. Dalam pembahasan materi al-mufradatu, kosakata bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradatu, kosakata jadidatu, baru. Ar-raqmul awal, nomor 1, al-arabiyatu, bahasa Arabnya hintaqadha yantaqidu. Al-Indonesia, bahasa Indonesianya menjadi batal. Ini termasuk kata kerja atau kalimah fi'il. Kalimah fi'il adalah kata kerja. Kalimah fi'il adalah kata yang dibarengi dengan waktu atau mempunyai waktu karena kerja. Contoh di sini intaqadha, waktunya sudah, jadi sudah menjadi batal atau sudah batal.
ya, telah pasten ini telah dilakukan, jadi telah selesai. Kalau yang takitu ini sedang atau akan dilakukan, sedang menjadi batal, sedang batal atau akan batal. Jadi dia akan membatalkan wudunya atau keputusannya dan seterusnya. Dan begitu seterusnya sampai nomor 11. Ini kata kerja sampai nomor 11 atau kalimat fi'il. Jadi sama kata yang sebelum garis miring ini sudah selesai semua ya waktunya. Kalau yang setelah garis miring ini fi'il mudhari, namanya ini sedang atau akan dilakukan. Kalau yang sebelum garis miring namanya fi'il madhi. Gitu ya, mohon diperhatikan. Di sini tidak dicatat waktunya karena untuk meringkas catatan sini, takutnya panjangan ke sini ya. Oke, lanjut. Ar-raqmu asani nomor 2. Al-Arabiyah haruma yahrumu, al-Indonesianya haram ya, haram, tidak boleh. Haram itu jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak mendapat, jika dilakukan mendapat dosa, jika tidak dilakukan mendapat pahala. Ya, gitu ya, mending dilakukan apa? Mending dapat pahala apa dapat dosa? Mending dapat pahala, makanya jangan dilakukan. Itu namanya harum, ya harum haram. Haram salis hamala yahmilu, bahasa Indonesianya membawa ya. Raqmu rabi janubaya junubu, Arabiahnya Indonesianya apa? Berjunub. Dia junub, berjunub. Ramul khamis labisa yalbisu, mendiami ya, menetapi ya, meninggali ya, itulah bisa yalbisu, diam. Pokoknya diam di rumah, diam di kamar, diam di masjid, tuh labisa yalbisu. Raqmu sadis sajada yasjudu, bersujud ya. Kakak kata kerja ini, kakak itu kalimah fi'il. Raqmu sabi' qara yaqra'u, bahasa Indonesianya membaca, kakak kata kerja. Raqmu samin soma yasumu, berpuasa. Marra yamurru, melewati. Khafa yakhafu, takut atau khawatir. Istamta'a yastamti'u, bersenang-senang atau menikmati. Ini kata kerja ya. Nah, untuk nomor sani asyara nomor 12 ya, di asyara, asyir, tasi ya, tadi belum disebutkan. Raqmu samin, raqmu sabi ya, raqmu sadis. Raqmu sani asyar ini sampai salasun. Raqmu salasun ini adalah kata benda atau kalimat isim ya. Tawafun, tawaf, kata benda atau kalimat isim. Kalimat isim adalah kata benda, yaitu kata yang tidak dibarengi zaman atau waktu. Dia nggak punya waktu sudah, sedang atau akan dilakukan, enggak, tapi dia cuma keterangan. Raqmu salis asyara mushafun, mushaf Al-Quran. Raqmu rabi asyara junubun, junub ya. Ini junub ini nama. Kalau tadi kan berjunub, berarti kan sedang, akan, atau sudah berjunub. Raqmul khamis asyara intiqadun, batal ya. Lubsun raqmul sadis asyara lubsun, diam atau tinggal, kata benda. Raqmu sabi asyara qiraatun, membaca. Ini kata benda juga, kalimat isim. Raqmu samin asyara Qur'anun, Al-Quran. Raqmu tasi asyara haidun, haid atau menstruasi, kata benda. Raqmul isyruna talaqun, talak atau cerai, Raqmul hadi wa isyruna mururun, lewat, kata benda. Raqmul sani wa isyruna masjidun, masjid. Raqmu salis wa isyruna talwisun, mengotori atau kotor. Talwisun kotor. Kalau talawasi itu mengotori. Tapi tadi tulis di sini ya, tidak ditulis. Tidak apa-apa, kebanyakan mungkin. Raqmu rabi wa isyruna istimta'u, menikmati atau kesenangan, kenikmatan atau kesenangan.
baina raqmul khamis wa isyruna baina di antara raqmus sadis wa isyruna surratun pusar pusat ya pusar atau bujal raqmus sabi wa isyruna raqbatun lutut raqmus samin wa isyruna saumun puasa raqmus tasi wa isyruna khaufun takut atau khawatir raqmus salasuna sholatun sholat. Dalam pembahasan materi at-tadribu lil qiraati, latihan untuk teks al-qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah teks al-qiraah yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya, pada video sebelumnya. Kita di sini akan membahas at-tadribu latihan lil qiraati, materi al-qiraah. Tugasnya adalah perintahnya di sini akmil, sempurnakan atau lengkapilah hadil jumlah kalimat-kalimat al-atiyata berikut biikhtiari dengan memilih al-kalimati kata al-munasibat yang sesuai mimma dari kata-kata yati yang ada pada berikut ini atau dari kata-kata berikut dalam kurung. Ada yahrumu haram, as-salatu salat, intaqadha batal, sitatun 6, al-istimta'u menikmati, al-mururu lewat ya, istimta bersenang-senang atau menikmati. Nah, ini kata-kata ini ya dipakai untuk melengkapi kalimat yang masih kosong. Di sini kalimat-kalimat ini tidak sempurna karena dihilangkan ya satu kata untuk ditaruh di atas ini sebagai pilihan. Baik, untuk ar-raqmul awal, soal awal, man nukta wuduhu haruma alaihi arba'atu asya'ah. Nah, silakan jika teksnya sudah dipelajari ya bisa melihat rujukan ke sana, tapi ini kalian jawab dulu semampunya ya. Setelah dijawab baru dilihat teksnya, dipreferensikan apa sudah betul apa masih salah, jawabannya ketukar. Nah, di sini jawabannya apa? Intaqadha ya. Nah, intaqadha wudu rumali arba'atu asya, maka jawabannya intaqadha ya. Kalau betul contreng sini betul jawaban kalian, kalau salah silakan dibetulkan. Ar-raqmu ditulis dulu tapi di sini ya intaqadha gitu. Harakmu asani aswal asani harum ali arba'atu asya'a nukta wa tawafu amasul mushafi wa hamluhu. Sudah dijawab ya? Kalau sudah silakan dilihat teksnya. Harum alaihi arba'atu asya'a as-salat, ini yang tidak ada adalah as-salat. Silakan dicatat di sini as-salatu jawabannya. Harakmu aswal asalis wa yahrumu alal junubi nukta asya'a minha ma yarumu bintiqadil wudu'i lahiri. Jadi di sini ada berapa yang diharamkan atas orang yang junub. Sudah dijawab ya? Kalau sudah, ini pilihannya ada di atas. Kalau sudah dijawab silakan cocokkan dengan teksnya. Yarumu ala junub sitatu asya'a. Jadi jawabannya sitatu 6 ya. Sitatu silakan tulis di situ sitatu. Aswal Arabi nomor soal 4. Yarumu alal haidi asyaratu asya'a minha ma nukta bi junubi lahirihi. Jawabannya sudah dicatat, silakan. Yang belum ada apa nih, 6 lagi ya. Intaqadha sudah, as-salatu sudah, sitatu sudah. Tinggal yarumu al-istimta al-murur. Oke, sudah dijawab. Kalau sudah saya lihat referensi teksnya. Mayaromi tagaudu walau fil masjid bintik minha mayaromu bil junub. Di sini ya. Mayarom bil haid asya minha mayarum junub, jawabannya yaromu. Silakan dicatat yaromu. Nih, pindahin ke situ. Soal al-khamis, soal nomor 5. Wa nukta fil masjidin khafat talwisa wal istimta'u. Tadi apa? Sudah ingat pelajaran? Ini walubsu atau wal mururu sini ya, wal mururu kayaknya. Silakan lihat wal mururu wasomu atau wal muru fil masin fatal wisau ya, murur ya jawabannya. Tinggal ditulis itu al mururu kalau belum dijawab. Kalau sudah
betul contreng, kalau salah dibetulkan al-murur. Soal akhir, soal asadis, soal nomor 6. In hafaz talwisahu wa nukta bima baina surati wa rukbah. Nukta itu titik-titik ya. Jadi yang belum jawab mana tadi? Yal istimta wal istimta. Ya, coba bener ndak? In hafaz talwisahu al istimta, betul ya? Istimta. Silakan dicatat al istimta di sini. Oke, ini adalah latihan untuk teks al-qiraat. Ada 6 soal ya. Silakan, ini sudah di garis bawah sini, jawabannya juga sudah komplit. Al-qaidatu, kaidah ini akan menerangkan alamatun nasbi, tanda-tanda i'rab atau bacaan nasab. Bacaan yang kata pokoknya, tanda pokoknya adalah fathah, bacaan fathah ya, harokatnya fathah. Nanti ada bacaan dengan huruf, bukan dengan harokah, tapi termasuk i'rab nasab. Wali nasbi, untuk bacaan atau i'rab nasab, khamsu alamatin, ada 5 macam-macam tanda. Jadi bacaan nasab itu ada 5 macam. Al-fathatu, satu bacaan dengan harokat fathah. Jika suatu kata dalam bahasa Arab huruf akhirnya berharokat fathah, itu sedang nasab ya, i'rabnya atau bacaannya namanya itu nasab, tandanya fathah. Contoh, Zaidan pada kalimat ro'aitu Zaidan. Nah, dannya itu adalah fathah. Dalnya itu Zaidan sedang nasab. Kedua, ada pakai hurufnya alif. Ketiga, pakai harokatnya kasroh ya. Jadi untuk harokat kasroh ini, jika kata berharokat kasroh, huruf akhirnya juga itu bisa sedang nasab. Yang keempat, ada huruf ya. Huruf ya ya, pakainya huruf bukan harokat. Terus yang kelima, tanda nasab yang terakhir adalah membuang huruf nun. Membuang huruf nun. Jadi untuk fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nuni, ini bisa untuk fi'il dan isim. Hadfun nuni khusus untuk kalimah fi'il. Fathah, alif, fathah bisa menjadi tanda i'rab nasab untuk kalimah isim atau kalimah fi'il bisa. Kalau alif ini kalimah isim, nanti isim tasniyah. Kasrah isim jamak muannats salim. Ya isim jamak. Ya nanti dilihat aja. Selanjutnya, famal fathatu, maka ada pun harokat fathah. Fatakunu, maka adanya menjadi alamatan tanda linasbi, untuk bacaan nasab. Fi salasati mawadi'a, ada pada 3 tempat. Jadi fathah itu berada pada 3 tempat, yaitu fil ismil mufradi, satu pada isim mufrad. Jadi isim mufrad itu kata yang menunjukkan satu ya, kata yang menunjukkan tunggal. Nah, ini jika nasab, dia tanda nasabnya huruf akhirnya adalah fathah. Yang kedua, jamak taksir, isim ya, isim jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak banyak, kata yang menunjukkan banyak tapi tidak beraturan ya, tidak beraturan bentuk katanya, itu namanya jamak taksir. Jamak taksir untuk perempuan dan laki-laki bisa. Jadi jika ada laki-laki dijamakkan jamak taksir boleh, untuk perempuan dijamakkan jamak taksir ya juga boleh. Jika berirob nasab, maka nasabnya tandanya adalah fathah.
Yang ketiga, fathah menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari, ya, kata kerja bentuk sekarang atau lampau yang jika masuk pada fi'il mudhari tersebut nasibun amil yang menasabkan, atau kata lain yang bersusun dengan fi'il mudhari ini seperti an, lan, ya, itu adalah nasib atau amil yang menasabkan. Kata yang menyertainya yang mempengaruhi bacaan fi'il mudhari huruf akhirnya harus dinasabkan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, fi'il mudhari'nya walam yatasil, ya, tidak bersambung biairihi dengan huruf akhirnya fi'il mudhari ini syai'un, huruf apapun atau bahkan kata yang lain. Kata yang lain itu ya huruf itu atau domir, ya, domir jama atau domir musanna, seperti itu ya. Jadi fi'il mudhari'nya masih masih tunggal, bentuk tunggal. Nah, ini fi'il mudhari seperti itu, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Contoh yansuro, ya, yansuru, ya. Saya sedang menolong, ansuru. Kalau saya harus menolong, ayansuro, ansuro. Saya menolong, ansuru. Saya supaya menolong harus menolong, ansuro. Nah, seperti itu bacanya biasanya. Sudah, itu adalah fathah. Yang selanjutnya wa amal alifu, dan adapun alif, huruf alif fatakunu adanya menjadi alamatan tanda linasbi untuk bacaan nasab fil asmail khamsati. Fil asmail khamsati ada pada asmaul khamsah atau isim yang jumlahnya ada 5, yaitu abaka, akhaka, hamaka, faka, jamalin. Nahu seperti ra'aitu abaka, ya, seperti ra'aitu abaka. Nah, ini jadi contoh adalah abaka. Abaka ini asmaul khamsah, abaka, akhaka, terus ini hamaka, famaka, damalin. Jadi ada 5, ya. Ini nasabnya adalah alif nih, di baka, hoka, nasabnya adalah alif. Ra'aitu, saya sudah melihat, abaka, bapakmu. Saya sudah melihat, ahoka, saudaramu. Saya sudah melihat, hamaka, pamanmu. Saya sudah melihat, famaka, mulutmu. Saya melihat damalin, orang yang punyai atau yang memiliki harta tersebut. Nah, karena di sini mempersingkat mungkin tidak dicatat, ya, dicatat sendiri aja, hamaka, faka, damalin, ya, 5 semuanya ada 5, karena sudah cukup di wama dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai dalika itu, yaitu tadi hamaka, famaka, damalin, ya. Ini asmaul khamsah, tandanya nasabnya adalah alif. Nah, ini nih alifnya nih. Wa mal kasratu, dan adapun kasroh, harokat kasroh fatakunu adanya menjadi alamatan tanda linasbi untuk atau bagi bacaan nasab ada pada satu tempat, yaitu pijamil muannats salimi, pada jama muannats salim. Apa itu jama muannats salim? Jama, ya, kata yang menunjukkan banyak khusus perempuan. Kata yang menunjukkan banyak khusus perempuan namanya jama muannats salim. Nah, jika jama muannats salim sedang nasab, maka tanda nasabnya adalah kasroh. Contoh al muslimati, ya, pada kalimat ra'aitul muslimati. Nah, muslimati, t-nya itu adalah dikasrohkan, ini sedang nasab. Baca nasab namanya, ya, itu dalam kaidah ilmu nahwu atau bahasa Arabnya. Wa ma yaud, dan adapun huruf ya fatakunu adanya menjadi alamatan tanda linasbi bagi bacaan nasab pada 2 tempat, yaitu pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu
kata yang menunjukkan dua, kata yang menunjukkan ganda, itu namanya isim tasniyah, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, pada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak salim? Jamak mudzakkar salim, kata yang menunjukkan banyak khusus laki-laki. Nah, jika nasab, ini alamat nasabnya ya. Contoh isim tasniyah dalam kalimat rojulaini dua laki-laki. Dalam kalimat ra'aitu rojulaini, saya telah melihat dua orang laki-laki. Atau ra'aitul muslimaini, al muslimaini, ini isim tasniyah, tanda nasabnya adalah iya ya, muslimaini. Terus kalau jamak al muslimina, al mu'minina, itu jamak mudzakkar salim. Ra'aitul muslimina, ra'aitul mu'minina, saya telah melihat orang-orang mukmin laki-laki, orang Islam laki-laki muslimin. Wa ma hadfu nunin, dan adapun membuang huruf nun, fayakunu maka adanya menjadi alamatan tanda lin nasbi bagi i'rab nasab atau bacaan nasab fil af'ali pada fi'il al khamsati 5. Jadi tanda nasab membuang huruf nun itu khusus pada af'alul khamsah, yaitu af'alul khamsah itu ya kemarin yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina, taf'alina ya, taf'alina yang ketiga, taf'alani keempat, taf'aluna kelima. Jadi itu namanya fi'il 5 alati rafuha, yang bacaan rafanya bisa batinuni dengan tetapnya nun. Jadi kalau sedang rafa itu yaf'alani, kalau sedang nasab ayaf'ala, nunnya dibuang karena hadfu nuni sedang nasab, seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau masih belum paham bisa komen di bawah ya, atau nanti ditanyakan di kelas. Materi at-tadribu lil qaidati, latihan untuk kaidah nahwiyah. At-tadribu, latihan, lil qaidati, untuk materi kaidah. Alamatun nasbi, pertanyaan tugasnya adalah jawablah anil aslilati, pertanyaan anil asilati, pertanyaan al-atiyati berikut. As-soal awal, soal pertama, kam alamatin linasbi, ada berapa tanda-tanda bacaan i'rab nasab? Udhkurha, sebutkan ya, silakan disebutkan sebagaimana pelajaran kaidah yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Kalau sudah, silakan cocokkan pada materinya. Pertanyaan tadi ada berapa tanda i'rab nasab? Di sini jawabnya khamsu alamatin, ada 5 tanda-tandanya. Udhkurha, sebutkan, yaitu al-fathatu, al-alifu, al-kasratu, al-ya'u, wa hadfu nuni. Itu semua ada 5. Lanjut. As-soal asani, pertanyaan kedua, ma'alamatu nasbil ismil mufradi, apa tanda bacaan i'rab nasab isim mufrad? Ya, isim mufrad tadi apa dalam kaidah nahwiyahnya? Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan satu. Silakan dijawab di sini. Tanda i'rab nasab isim mufrad ya, kalau sudah cocokkan. Di sini ada jawabannya. Fa'amal fathatu fatakun alamat linasbi, fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat, yaitu isim mufrad. Maka jawaban di sini tanda nasabnya isim mufrad adalah fathah ya. Lanjut nomor 3, soal asani, soal asalis, pertanyaan ketiga, ma'alamatun nasbi jami taksir, apa tanda bacaan nasab jamak taksir? Jamak taksir itu kata yang menunjukkan banyak, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini bisa ke jamak taksir. Dijawab di sini tanda alamat nasabnya jamak taksir apa? Kalau sudah cocokkan. Sini ada jamit taksir. Nah, jamak taksir ini sama tanda nasabnya dengan isim mufrad, yaitu al-fathah di situ.
ya, sorry, al-fathah. Di sini fathah nih. Jadi jamak taksir alamat nasabnya adalah fathah. Lanjut aswal ar-rabi, soal nomor 4. Ma alamatun nasbil fil mudhari alladhi alaihi nasibun al-ari 'anid dhamair. Apa tanda baca i'rab nasab fil mudhari yang disusun dengan amil nasib dan tidak bersambung dengan dhamir? Sini dijawab apa? Silakan dilihat kalau sudah dijawab. Fil mudhari tadali nasib lam yatis bi syai'un. Nah, ini sama, ini pertanyaannya di sini. Jadi i'rab nasabnya fil mudhari tandanya adalah fathah juga ya, fathah di situ. Karena fathah menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. Salah satunya adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasib dan tidak kemasukan dhamair atau dhamir. Oke, jawaban fathah ini untuk 3 nomor. Lanjut soal al-khamis, soal nomor 5. Ma alamatun naswi jamil mudzakkar salimi. Apa tanda bacaan i'rab nasab jam' mudzakkar salim? Jam' mudzakkar salim itu adalah kata yang menunjukkan banyak laki-laki. Kalau fi'il mudhari tadi kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan datang. Ya, itu fi'il mudhari. Nah, jawab di sini tanda nasab jam' mudzakkar salim apa? Lihat, kalau sudah dijawab lihat kaidahnya. Jama' mudzakkar salim, nah di sini jama' mudzakkar salim ini. Jama' mudzakkar jami di sini maksudnya jama' mudzakkar salim. Ini kembali ke sini. Jama' mudzakkar salim adalah tandanya iya, karena wa amal yaw fatakunu alamatun nasib fi tasniya wal jam'i. Jadi di sini jawabannya iya ya. Jadi tanda bacaan i'rab nasabnya jama' mudzakkar salim adalah alamat tandanya adalah iya. Soal sadis, soal nomor 6. Ma alamatun nasbil asmail khamsa. Apa tanda bacaan i'rab nasabnya jama' apa tanda bacaan nasab isim 5? Ini nih ke bawah, ini belum dihapus ya. Jadi nasabnya isim 5 asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang jumlahnya ada 5 tadinya. Abaka, khoka, hamaka, faka, sama damalin. Setelah sudah dijawab, silakan lihat kaidah. Mana khamsah ini? Asmaul khamsah. Wa ma alifat alamat nasbi fil asmail khamsah. Jadi jawabnya al alif. Jadi alamat nasabnya isim 5, alamat nasabnya isim 5 adalah alif. Oke, soal asabi, soal nomor 7. Ma alamatun nasbi tasniyatil asma'i. Apa tanda bacaan nasab isim tasniyah? Isim tasniyah itu kata benda yang menunjukkan 2. Silakan dijawab alif, fathah, kasrah, apa-apa. Kalau sudah dijawab silakan dicocokkan. Kita cari isim tasniyah ada di sini ya, fi tasniyah. Ini adalah isim tasniyah, isim yang menunjukkan 2 atau kata benda yang menunjukkan 2. Nah, alamat nasabnya adalah iya, sama dengan jama' mudzakkar salim. Maka jawabannya apa? Jawabannya ya. Jadi tanda nasabnya tasniyatil asma atau isim nasnya adalah iya. Aswal asamin, soal yang terakhir. Ma alamatin nasbi jami' muannas salim. Apa tanda baca nasab jama' muannas salim? Jama' muannas salim adalah kata benda atau isim yang menunjukkan banyak perempuan. Silakan dijawab. Kalau sudah dijawab dicocokkan, cari jama' muannas salim. Nah, ini jama' muannas salim, tanda nasabnya adalah al-kasrah. Jadi tanda nasabnya jama' muannas salim adalah kasrah. Sudah dijawab semua ya, silakan dicatat, dikumpulkan, nanti dinilai jika belajar di kelas. Sudah selesai ad-darsu Rabi, pembahasan bahasa Arab pada pelajaran keempat. Insyaallah kita lanjut di ad-darsi al-khamis, pelajaran bahasa Arab pelajaran kelima.